Hai hai hai, halo semuanya. Ikutin keseruan aku ke PMI buat donor darah yuk. Biar kalian juga tahu gimana sih alur donor darah itu. Let's go guys. Ini aku OTW pergi ke PMI Kota Semarang yang berada di Kecamatan Semarang Tengah. Setelah menempuh sekitaran 10 kilo akhirnya nyampe. Halo, jadi di sini kita udah ada di PMI Palang Merah Indonesia di Semarang. Nah, di sini kita mau donor darah. Ini kita udah ada di dalam PMI, terus kita mau daftarin diri. Cuma karena ini ramai, jadinya kita ngantri dulu. Ini sama teman-teman. Pas kita lagi nunggu antrian, tiba-tiba dikabarin petugasnya kalau antriannya rame banget. Masih ada sekitaran 20 orang. Dan ternyata di PMI Kota Semarang ini kalau mau take video harus izin ke humas dulu guys. Akhirnya aku sama temenku memilih buat pulang dan memilih buat nyoba donor darah di hari lain dan mencoba di PMI lain. Jadi aku sama temenku memutuskan buat donor darah di PMI Provinsi Jawa Tengah yang berada di Jalan Arum Sari Raya. Sesampainya di PMI Provinsi Jawa Tengah, kita disambut resepsionis, terus kita diarahin antri ke ruang pendaftaran. Nah, di ruang pendaftaran ini kita disuguhi stand banner yang berisi peringatan Hari Donor Darah dan berisi mengenai informasi alur pelayanan darah. Untuk alur pelayanannya, yang pertama ada rekrutmen donor, terus seleksi donor, terus yang ketiga ada pengambilan darah, terus berikutnya bisa kalian baca sendiri guys. Selanjutnya di sini kita bakal ngisi formulir yang ada dikasih sama petugasnya. Nah, di sini kita lagi ngantri bersama teman-teman. Pada alur pertama ini giliran aku buat ngisi formulir. Di formulir ini isinya disuruh isi nama lengkap, data diri sesuai KTP seperti alamat, sama aku disuruh isi nomor HP. Jadi sekarang kita lagi ada di ruang tunggunya. Habis ngisi formulir, di sini kita tinggal menunggu panggilan dari petugasnya. Nah, setelah dari petugasnya manggil, kita bakal dicek apakah kesehatan kita boleh untuk donor darah atau tidak. Kemudian alur kedua adalah pemeriksaan kesehatan. Oh iya, sebelum pemeriksaan tensi dilaksanain, berat badan aku ditimbang dulu. Karena berat badan minimal pendonor darah adalah seberat 45 kilo. Saat pemeriksaan kesehatan, kita juga ada ditanya nih, pernah punya riwayat tensi tinggi nggak? Terus ditanya juga, pernah ada riwayat sakit apa aja? Supaya nanti tidak ada kejadian fatal, baik untuk pendonor darah maupun resipiennya. Terus, pada pemeriksaan berat badan dan tensi di sini aku lolos karena aku memenuhi persyaratan minimal. Berikutnya, setelah tensi aku dicek, kadar hemoglobin aku juga ikut dicek. Sama mbaknya aku ditanyain, mau di autoklik bagian jari yang mana? Akhirnya aku memilih buat jari telunjuk kanan aku aja yang buat di autoklik. Setelah kadar hemoglobin aku dicek, dan ternyata hemoglobin aku berada di angka 12,3. Yang artinya masih kurang 0,2 karena persyaratan HB pendonor adalah 12,5 hingga 17. Buat calon pendonor yang sudah dinyatakan layak untuk donor darah, maka para pendonor dipersilahkan untuk baring di tempat yang sudah disediakan. Area penusukan jarum dibersihkan dahulu menggunakan alkohol sebelum penusukan jarum dimulai. Coba deh lihat mukanya Ataya, kayak deg-degannya tuh udah mulai kerasa nggak sih? Setelah pembersihan selesai, pencarian vena pun dimulai. Venanya Ataya tuh hilang-hilangan guys, soalnya Ataya tuh kayak terlalu dak dik
duk dak dik duk. Jadi sebenarnya tuh kita nggak boleh terlalu tegang. Ketika vena sudah ditemukan, maka jarum langsung disuntik. Tuh, lihat deh ekspresinya Ataya. Beh, katanya mirip kayak mau dicabut nyawanya. Saat darahnya sudah diambil sebanyak 350 cc, maka sisa darah dimasukkan ke dalam tabung EDTA, yang mana nantinya akan dilakukan untuk pemeriksaan screening. Oh iya, di sini juga dibilangin nih sama petugasnya, kalau setelah donor darah, usahain istirahat yang cukup. Dan jangan melakukan pekerjaan yang berat, karena bisa mengakibatkan hal yang fatal. Seperti bekasnya bisa bocor gitu guys. Setelah semua rangkaian dilakukan, di sini pendonor diberi bingkisan oleh PMI.